Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel 88 Fatmawati. Perlu sepanik itu nggak kita menghadapi virus corona di Indonesia? Ngomongin dari skala ekonomi, tentunya perang dagang Amerika dan Cina dari tahun 2019 itu cukup bikin kepanikan dunia sebenarnya perang dagang. Tiba-tiba di awal tahun 2020, Cina terserang dengan virus corona, jebret. Semuanya panik, ekonomi apalagi. Nah, dari sisi importir, Pak Hafid, apa yang terjadi sampai per hari ini, Pak? Sampai hari ini impor terutama dari negara asal Cina itu masih mengalami kendala. Oke, barang Cina tuh banyak banget kan yang lagi masuk sini ya? Hampir 27% impor kita itu dari Cina. 27%? Hampir 27% impor kita. Barang apa yang paling banyak, Pak, yang masuk? Bahan baku dan bahan penolong. Oke. Itu hampir 72% itu. Oke. Totalnya. Oh, banyak juga. Dan dari 72% itu 27%-nya dari Cina. Jadi barang yang masuk ini berkurang atau memang nggak ada sama sekali malah? Jadi begini, ini menarik sebetulnya untuk disampaikan ke khalayak banyak bahwa persoalan virus corona ini bukan masalah di Indonesia sebetulnya, tapi masalah di negara asal. Oke. Di negara asal di mana barang itu mau dibeli. Nah, karena kita majority itu barangnya ada dari Cina, maka ketika pemerintah Cina mengalami sebaran wabah virus corona dan antisipasi dari otoritas Cinanya itu sendiri juga cukup besar-besaran untuk supaya dia benar-benar terlepas dan terbebas dari virus corona. Akibatnya di sana industri itu tidak ada orang yang mau bekerja. Oke, industri di sana berarti lagi semacam deadlock atau berkurang? Iya, ada yang menurunkan produksinya karena jumlah manusianya juga yang bekerja berkurang. Kemudian juga ada yang sampai stop produksi. Oke. Dari sisi barangnya saja itu ada keterbatasan sekarang stoknya di Cina. Belum lagi ketika barang itu mau kita beli, yang mengurus barang dan mengangkut barangnya itu sendiri juga logistiknya juga nggak ada. Logistiknya juga mengalami hambatan dan gangguan karena ada peraturan dari pemerintah Cina kalau tidak salah itu kalau kita komunikasi sama eksportir di Cina itu ada larangan lintas manusia dan lintas barang maupun kendaraan. Misalkan kayak kita di sini orang Bekasi nggak boleh ke Jakarta, gitu. Terus gimana cara orang barangnya dikirim Bekasi, gitu kan? Bagaimana caranya barang dikirim? Akhirnya barangnya meskipun stoknya ada dalam jumlah yang sedikit, tapi orang yang ngangkutnya juga nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana angkutan kapalnya itu juga mereka perusahaan-perusahaan pelayaran juga mempertimbangkan cukup cukup matang ketika dia kemudian nanti menuju negara tujuan itu diperiksa oleh pihak karantina kalau di Indonesia, yang kemudian harus nunggu kapalnya itu ya kalau cuacanya lagi baik mungkin tidak terlalu lama gitu. Orangnya harus diperiksa. Tapi kalau cuacanya sedang tidak baik karena belum dilakukan pemeriksaan itu bisa menjadi lebih panjang dan itu menimbulkan biaya bagi pihak si pelayaran itu sendiri. Nah, buat kita pelaku usaha importasi sebetulnya menjadi dilema akhirnya. Kalaupun kita dapat barangnya di sana, itu kualitasnya juga tidak seperti dalam situasi normal. Iya. Kemudian kita paksa kita bawa ke Indonesia pun kemudian di sininya kurang diminati dan akhirnya barangnya jatuh harganya dan tentu dagang itu tujuannya cari untung. Iya. Kalau buntung buat apa dagang? Gitu. Nah, pada akhirnya pelaku usaha importasi juga menurunkan volume impornya, kecuali komoditas yang memang
sangat dibutuhkan dan itu diupayakan untuk bisa didatangkan. Oke, selain negara Cina kan sebenarnya banyak juga negara-negara yang sudah mulai berhati-hati lah. Seperti Singapura deh. Ada impactnya Singapura dan Indonesia dari impor barang? Oh iya, karena Singapura juga salah satu negara yang ada sebaran virusnya. Yeah. Bahkan orang Singapura kalau ke Eropa aja itu berbeda dengan orang Indonesia pemeriksaannya, perlakuannya, termasuk juga barangnya. Tetapi barang kita itu kenapa mayoritas dari Cina? Perlu diketahui bahwa Cina itu menjual barang itu sesuai dengan dompetnya orang Indonesia. Oke. Gitu. Secara harga ya? Loh, baik secara harga, secara kemudahan bertransaksi, pemerintah Indonesia itu sudah benar sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sudah benar. Dalam sisi apa nih, Pak? Dalam sisi antisipasi terhadap virus corona. Okay. Tapi persoalannya itu bukan persoalannya ada di dalam negeri kita, justru persoalannya itu ada di luar negeri. Maka yang paling penting itu pemerintah itu benar-benar memperhatikanlah kemudahan-kemudahan komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena dampaknya gini, yang kita tidak sadari, seringkali impor itu di stigma negatif. Saya kira masyarakat hampir menganggap seolah-olah impor itu tidak ada rasa nasionalisme, kemudian tidak peduli kepada produk dalam negeri segala macam gitu. Padahal impor itu memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Dari sektor pajak impor tuh negara mendapatkan kurang lebih sekitar 207 triliun dalam 1 tahun per tahun. Okay. Dalam kegiatan perdagangan atau impor itu ada multiplier efek ekonomi yang luar biasa. Dengan kita berdagang atau membeli barang dari luar negeri, ada perusahaan pelayaran yang tumbuh. Oke. Kemudian dan ini ada berarti pelabuhan agak terhenti nih sejak ada isu-isu virus corona nih ya? Nah ini dampaknya akhirnya bukan hanya ke soal ketersediaan barang, tapi juga kegiatan kerja di sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan impor juga menjadi terganggu. Ini akibat kepanikan yang sebetulnya kalau disosialisasiin dengan benar, seperti yang tadi Mas Sugiono bilang, tidak harus sepanik itu ya, benar Mas Sugiono ya. Habis itu kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.